Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ma'ruf dengan NIM D1A1211089. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Pancasila yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengancam istilah ideologi yang dianggap suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Kailan 2023. Selanjutnya, pengertian ideologi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Swerjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Yang selanjutnya, jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Jenis yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, yang artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Yang kedua,
Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antar masyarakat, suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Selanjutnya, adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Fase yang pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Fase yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Fase yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Fase yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan Nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti perbentukan Serikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Yang kedua, B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur yang kedua, unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, yang artinya
Ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dari dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang B, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengetesan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.